warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faturus Mokorobin dan rekan saya Muhammad Umar Agustiawan. Kali ini kami akan membawakan kabar dari Mandua Samarinda yang selalu menciptakan lingkungan yang bersih, islami, dan nyaman. Baik pemirsa, adapun langkah yang dilakukan oleh Mandua Samarinda yaitu pemaksimalan terhadap gedung laboratorium agama, yang dimana gedung laboratorium agama ini bukan hanya sebagai tempat akademik maupun keagamaan, tetapi juga bisa sebagai tempat rekreasi dan pembelajaran di luar kelas. Nah, jadi lab agama Mandua Samarinda bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswi Mandua Samarinda untuk dijadikan tempat dispensasi, belajar mandiri, atau diskusi dengan teman. Dengan pengelolaan yang baik nih dari Kepala Laboratorium Agama Mandua Samarinda dirancang tetap rapi dan kondusif sehingga dapat dilaksanakan kegiatan akademik maupun keagamaan. Kini, Laboratorium Agama Mandua Samarinda bisa dijadikan sebagai sarana penting untuk membantu mengembangkan kemampuan intelektual dan spiritual siswa-siswi Mandua Samarinda. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kami alihkan kepada rekan kami yang sudah berada di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Andren Skardani. Saya Ahmad Iwan Ansori. Kini kami menyiarkan secara langsung dari depan Lab Agama Mandua Samarinda. Laboratorium Agama Mandua Samarinda, atau yang biasa dipanggil dengan Lab Agama ini, bukan hanya sebagai tempat pembelajaran agama, tetapi juga bisa dijadikan sebagai tempat kegiatan yang bersifat akademik maupun kegiatan yang bersifat non-akademik. Pengelolaannya diarahkan oleh Kepala Lab Agama kita, yakni Pak Firman SHI. Tentunya ada banyak sekali proses-proses pembentukannya hingga bisa berjalan seperti saat ini. Untuk mengetahuinya lebih jauh, mari kita tanyakan langsung kepada Pak Firman SHI, selaku Kepala Lab Agama Mandua Samarinda. Yang pertama, sejak kapan lab agama ini dibuat dan alasan kenapa lab agama ini dibuat? Sejak kapan itu? Ini kan sebenarnya programnya Merdeka. Persisnya saya lupa ya, tahun berapa ya? 2000 berapa? 19 kan berapa? Tahun. Nah, saya kurang hafal ya, bulan dan tahunnya pasti. Dan yang jelas, ini sebenarnya sampai kita bisa mendapatkan gedung lab agama itu karena ada Merdeka. Jadi aslinya ini punya Merdeka sebenarnya. Nah, cuma namanya tinggal di Mandua, satu di undangan Mandua, maka lah tempat untuk umum. Itu. Selanjutnya Pak, apa aja kegiatan yang ada di laboratorium di Mandua ini? Kegiatan yang ada di sini ini banyak sebenarnya. Ya, walaupun fungsi awalnya namanya lab itu untuk tempat praktek, itu fungsi awalnya. Nah, di sini kita sudah menyediakan prasarana praktek keagamaan. Nah, di antaranya ada untuk pengukusan jenazah, ada kita punya paralelnya di atas, bonekanya ada, kain kafannya juga ada. Biasanya kelas 10 ya, juga ada tadi. Kemudian untuk ibadah haji ada kain ihramnya di atas, ada mau perkawinan juga bisa difasilitasi, dan kemudian ada ru'yatul hilal. Ini biasanya mereka melaksanakan kegiatan itu. Kita punya kondisi kita stropongnya ada. Nah, itu yang sebenarnya untuk lab agama. Tetapi untuk terkait dengan praktek kan itu kan tidak setiap hari gitu. Ada materi-materi tertentu. Jadi ini dibuka untuk umum. Biasanya ada yang dipakai rapat, ada yang dipakai bimbingan, kan ada yang dipakai untuk persiapan penampilan seperti ini. Ini jadinya sebelumnya jadinya. Ya. Harapan kedepannya Pak? Ya, harapan kedepannya yang mudah-mudahan fasilitas-fasilitas di lab agama ini lebih ditingkatkan lagi. Dan salah satu bentuknya kalau di ruang atas itu kan fasilitas untuk ruangan misalnya. Yang di ujung itu kan belum ada AC-nya, sehingga nanti jarang memakai karena panas. Terus yang di lab fikih pun ada AC-nya, tapi AC-nya udah berkuning-kuning, itu zaman bahari itu. Jadi ya kurang bagus lah, tidak terlalu dingin. Kemudian untuk harapannya sih segala fasilitas-fasilitas yang bisa diperbaiki ya semoga bisa diperbaiki. Terutama screen kan kita punya di sini di
apa namanya di ruang tutoring itu ada, tapi rusak nggak bisa dipakai. Ya. Tuh. Yang terakhir nih Pak, bagaimana pandangan Bapak dalam siswa untuk menjaga lingkungan laboratorium agama ini Pak? Ini yang ditanyakan pandangan apa ini? Sudut pandangan maksudnya tuh kayak cara menjaganya tuh gimana Pak? Iya, jadi siswa itu ya kita kan sudah punya aturan lab, setiap lab itu punya aturan masing-masing. Ya, cuma ya terkadang ada aja yang mikir-mikir gitu ya. Seperti contoh misalnya penggunaan yang bagian Islamic Library itu kan kita sudah punya meja bentuk apa, meja bundar atau meja apakah gitu. Nah itu kan sudah kami larang untuk jangan diubah-ubah ya, untuk menjaga fasilitas tanah air. Bahannya cepat bisa olimpik kan, kalau diangkat-angkat di desa-desa itu copot daripada besinya. Itu satu. Kemudian selanjutnya ada aja yang sering sampah-sampah ya, sampah-sampah perlu perhatikan, bekas latihan, bekas apa itu ada aja, kadang jatuh pentul lah, kadang apa lagi ditemukan di situ. Kemudian barang-barang saya itu pada setiap menggunakan lab agama itu selesai itu harus dalam kondisi bersih dan jangan ada yang tertinggal. Nah, ini ada aja tertinggal, kaos kaki tertinggal lah, untung kakinya pada tertinggal. Nah stok-stok apa tertinggal di situ ya. Kadang karena saya tunggu-tunggu nggak diambil, saya buang kaos kakinya tuh. Ya, ada lagi selanjutnya itu ada aja barang-barang termasuk barang berharga itu tertinggal, dan ini masih ada satu warna. Nah ini kada tahu siapa punya yang tertinggal, mahal ya. Iya. Saya konfirmasi belum ada jawaban lagi siapa yang punya tuh. Ada lagi? Sudah Pak. Terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya. Ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Komandan Patur. Nah, jadi itulah liputan langsung dari Kepala Lab Agama Mandua Samarinda, Ustadz Firman, yang sudah menjelaskan tentang program-program yang ada di Lab Agama Mandua Samarinda. Nah, bener banget nih Umay. Dari tanya jawab tadi, kita bisa lihat bahwasanya Laboratorium Agama Madrasah Al Negeri 2 Samarinda bukan hanya sebagai tempat pembelajaran agama, tetapi juga sebagai tempat pembentukan karakter siswa. Baik, jadi sekian peliputan dari kami. Saya Muhammad Umay Agustiawan dan saya Muhammad Sutras Mukarrabin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.